Halo anak-anak kelas 2 SD, kita akan membahas soal-soal sains yang sudah kalian kerjakan. Oke, langsung saja. Lilin yang terkena api lilin itu termasuk benda padat ya. Jadi yang putih-putih itu loh. Nah, kalau terkena api, dia akan mencair atau meleleh. Oke? Lalu nomor 2, fungsi paru-paru pada ikan paus berguna untuk ikan paus itu bernafas menggunakan paru-paru, bukan insang ya. Jadi fungsi paru-paru pada ikan paus berfungsi untuk bernafas. Oke, lanjutnya. Ayam dipelihara karena menghasilkan benda di bawah ini, kecuali ayam itu menghasilkan telur, menghasilkan daging, tapi tidak menghasilkan susu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah susu. Hewan yang dimanfaatkan daging dan susunya untuk makanan manusia adalah sapi. Ya, kelinci hanya bisa dimanfaatkan dagingnya, ada sate kelinci. Ya, itik bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya, tapi tidak ada susu. Oke. Gambar laut di dalam peta diberi warna biru, ya, karena laut, air biasanya berwarna biru. Oke. Lebah bermanfaat untuk manusia karena menghasilkan madu, ya. Jadi yang minum madu itu dari lebah. Oke. Bulan saat berbentuk bulat penuh disebut dengan bulan purnama, ya. Jenis tumbuhan yang akarnya di dalam air yaitu tumbuhan teratai. Tahu ya, ini adalah tumbuhan teratai, ya. Jadi hidupnya di air, daunnya mengambang kayak gini. Oke. Hewan yang membantu manusia menarik delman adalah kuda. Pertumbuhan dapat terjadi pada rumput dan kelinci. Otomatis pertumbuhan dapat terjadi pada makhluk hidup, ya. Pakaian dapat rapi karena adanya energi dari setrika. Energi apa? Energi panas yang membuat pakaian itu rapi, tidak lungset gitu ya. Sepeda motor digunakan sebagai alat, gampang sekali nih, sebagai alat transportasi. Anak-anak, nomor 13 dan beberapa soal di bawah itu ada contoh dari soal mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Mind mapping adalah peta pikiran, di mana mind mapping ini dapat membantu kalian untuk belajar lebih mudah dan juga lebih mudah menghafalkan. Karena ini berupa cabang-cabang gitu ya. Nah, makhluk hidup itu ada 3 cabangnya. Berarti jawabannya ada 3. Apa aja tuh? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagian tubuh rusa yang paling atas yaitu gampang ya, tanduk. Nah, ini adalah mind mapping untuk pertanyaan nomor 15 dan 16. Yang termasuk jenis kelamin manusia. Lihat jenis kelamin, ada 2 cabangnya, ada perempuan dan laki-laki. Ciri-ciri manusia, kita lihat ciri-ciri manusia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilihannya ada 5. Apa aja tuh? Bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, berkembang biak, dan tumbuh. Ya, manusia tidak bisa diam. Lanjut. Serangga memiliki titik-titik untuk bernafas, memiliki trakea. Sebelum menjadi kelinci dewasa, kelinci akan menjadi anak kelinci. Ya, sama seperti kita, sebelum kita menjadi seorang dewasa atau orang tua, kita menjadi anak-anak terlebih dahulu. Itu siklus ya atau metamorfosis kalau di hewan. Makanan yang berasal dari hewan yaitu susu, daging, dan telur. Kembali lagi kita bertemu dengan mind mapping. Ini untuk nomor 20 dan 21.
Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu, lihat tuh, berdasarkan makanannya. Yang mana? Oh, yang ini. Ada 3 kan? Apa aja? Karnivora itu pemakan daging, herbivora itu pemakan tumbuhan, dan omnivora pemakan keduanya, yaitu pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Pemakan segala, ya. Berdasarkan berkembang biaknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu, lihat tuh, berkembang biaknya ini ya, berkembang biaknya ada 3, apa? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini salah ketik ya, nanti Mister akan betulkan. Ovovivipar. Ovipar adalah bertelur, vivipar beranak, ovovivipar adalah beranak dan bertelur. Jadi bisa keduanya. Oke. Pensil jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan tetap jadi pensil. Kenapa? Karena pensil termasuk benda padat. Tetapi kalau kalian masukkan air ke dalam gelas, lalu dipindahkan ke dalam tempat makan yang berbentuk kubus ya, persegi, maka bentuknya akan berubah karena air termasuk benda cair, bentuknya mengikuti ruang. Oke? Terjadinya hujan ditandai dengan munculnya, gampang ya, awan mendung. Jadi kalau lihat di langit itu langitnya gelap, wah ini tandanya mau hujan, kecuali itu sore hari, memang sudah waktunya gelap, ya. Angin dapat menghasilkan energi gerak. Dengan angin, daun bisa bergerak, kertas bisa bergerak. Paham ya? Ciri-ciri air bersih diantaranya tidak berasa. Kalau ada rasa-rasanya itu airnya tidak bersih. Ya. Sumber energi kompor minyak adalah otomatis minyak tanah. Kalau kompor gas yaitu gas LPG. Ya. Berikut yang bukan termasuk benda gas yaitu kapur barus. Ketemu lagi dengan mind mapping. Nah, tadi di atas kan sudah ada tuh makhluk hidup ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus tadi sebelum ini fokus di hewan. Sekarang kita fokus di tumbuhan. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Ya, dikotil dan mana sih biji? Nah ini dia, dikotil dan monokotil. Dikotil itu adalah tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Monokotil itu berkeping 1. Oke, di kelas berikutnya nanti kalian akan belajar contoh-contohnya lebih detail. Berdasarkan akarnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu akar tunggang dan serabut. Berdasarkan daunnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3. Lihat ya, daunnya mana daun? This one. Daun ada 3, yaitu menjari, menyirip, dan sejajar. Oke, sekian pembahasan sains kelas 2 kita. Kita akan bertemu lagi di lomba berikutnya. Dadah!